Ayo ngangkring dik ning warung Pak Jon, ngalor ngidul omong waton dik, waton omong dik, omong waton angkring bareng ning warung Pak Jon. Lillahi ta'ala le. Kan lautan hanya kolam susu, Asik. kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Asik. Iki wis pirang album mine randang dadi. Sorry tadi terlena malah ikut-ikutan nyanyi. Ini udah jadi. Jadi ini salahku langsung dah. nih. Ayo Pak. Monggo silakan dimakan. Ya. Ini dong diaduk ya? Oh, belum diaduk dulu, belum diaduk. Iki. Aduh. Menggaruk makan, aduh, tinggal ngaduk aja kok ngeluh itu loh kamu itu. Semua sekarang ini serba rebus. Namanya warung kalau ingin sukses itu pelayanannya harus baik, Pak Jon. Iya, Pak Ano, Pak Kliwon. Tapi yang bayar ya juga harus tertib. Ini cabenya nggak ada ya Mas Jon? Waduh, ya, saya coba tak lihat dulu tukang ada nggak? Apa cabai ya ikut mahal ini? Wah, agak habis Rek. Cabai habis. Wes Pak Jon, rasangku cabe wong ngomong kamu sok pedes. Enggak, itu loh aku tadi tuh inget ini ya. Kalau lihat kondisi sekarang ini ya. Biye. Udah pandemi, udah itu habis itu minyak goreng langka. Kok lagu tadi itu seolah-olah kayaknya kok nggak pas ya lagu tadi itu ya. Karena gini, kalau lagu Kus Plus itu maksudnya saking suburan negara kita, saking suburnya daerah kita, tongkat kayu tancepin aja jadi tanaman loh, coba. Ikan nyamperin kita saking banyak, saking makmurnya negara kita. Tanaman diuncaki plung bibit Iya, langsung tumbuh. Terus uang logam iso muncul duit. Nah, itu maksudnya. Tapi kenyataan kalau sekarang ini Pak Wan. Ini gorengannya sudah dingin Pak Jon tadi pagi ya? enggak siang, tapi emang udah anu sih, memang udah apa namanya? Memang udah dingin. Bisa digorengin lagi Pak Jon? Waduh, sorry. Sorry, Min. Apa? Kalau itu gorengan tak goreng lagi, nanti kamu nggak sanggup beli. Loh, sebab Minyak goreng mahal. Dan nggak cuma mahal, langka. Kalau itu tak gorengin lagi, nambah 2 kali lipat, jadi 4.000. Waduh. Nah, Pak Jon. ya. Iki nganggo minyak rambut kok ana rambutnya warna. Semir. Di semir. Nah gilani banget iki. Ora ana minyak larang terus jak nganggo minyak rambut. Wah. Loh, ngomong-ngomong Pak Jon, langka apa larang iki? Langka yang larang. Wah, biasanya nek langka itu mesti larang. Ini nggak cuma langka, mahal juga. Iya. Jadi di samping memang minyak gua mahal, tapi langka. Loh, sekarang kadang-kadang di warung itu nggak mesti ada loh. Penyebabnya itu kenapa itu Pak? Nah Kok ini bisa begitu? problemnya. Ya mungkin ya sebetulnya sih mending dari sendiri aja dulu dah. Kenapa sih ini sebetulnya bisa langka begini? Bukannya kita itu sebetulnya kebun sawitnya pada lebar-lebar atau gimana? Atau gimana? Pak, gue sebelum ke Pak Penceng. Jupri selalu membanggakan TV 14 in di kantor posnya itu. Sorry, kacamataku tadi salah, ini kacamata baca, ini kacamata gaya ya. Omongan. No, kacamata no gaya ya. Jupri, tak ulang mana ya? Ya. Jupri, dia terlalu bangga bahwa dia itu orang yang selalu mengakses informasi dan itu melewati TV 14 in pos keamanannya. Lah kok masalah minyak kelentik, minyak jelantah, kok dia nggak ngerti perkembangannya piye, Pak Jon? Berarti ada yang nggak beres.
Nggak, aku yakin dia tahu sebetulnya. Dia mau nguji kita. Pak John betul. Ngetes itu. Loh, saya itu tahu sudah dari bulan-bulan kemarin. Oi, maaf saya potong lagi. Ada yang mau pakai nasi? Ada yang pakai nasi? Enggak, Pak John. Enggak, ya. Ya, daripada nanti goreng nasi. Iya, Pak Jadi Jupri. ngomong-ngomong masalah minyak goreng. Ah, Di perumahan yang saya jaga itu Ah. ibu-ibu juga itu sudah pada ngeluh semua. bus. Lapornya sama saya. Bayangke, urusan minyak goreng kok lapor sama security. Security tidak mengamankan lingkungan saja. Tadi mau ngambil gorengannya Pak. Security itu tidak hanya mengamankan lingkungan, mengamankan psikologis bagi warga. Gitu, harus universal fungsi sebagai seorang security. Cerita saya kan belum selesai, Mas Kliwon. Gimana Pak? Nah, lantas setelah mereka gitu saya terangkan, saya jelaskan. Gimana? Seperti Pak Kliwon bilang tadi, Ah, security juga harus menenangkan. iya, terus. Saya bilang, ibu-ibu sabar. Sebagai security yang baik, selain saya security yang baik, dasar memang moral saya juga baik sih ya. Jadi saya tuh langsung sabar, Bu. Saya akan cari informasi. Ya. Saya garis bawahi. Yang kata moral tadi, moral sehat. Macam gue sombong. Gimana Jangan- pribadi baik kayak gitu? Jangan tertipu oleh wajah, Hmm? Mas Kliwon. Oh. Banyak sekarang ini wajah bagus-bagus. Ah. Di medsos itu, waduh. Hmm. Nah, sudah apa jenenge, nah, sudah upload foto-foto, waduh, ayu-ayu. Iya. Nah, ketemu langsung, wah, rusak. Kenapa soalnya? Kameranya jahat. Kameranya jahat-jahat. Kameranya jahat. Makanya lah jangan tertipu oleh wajah. Wajah saya mungkin tidak begitu menarik, Iya. tapi hati saya, waduh, luar biasa, Mas Kliwon. Nah, apa yang gue dari tadi saya nanya aja nggak dijawab-jawab. Ini kenapa? Ya, Angkanya minyak ini kenapa? Papanya itu loh. Sebetulnya di negara kita ini semuanya serba melimpah ya, seperti lagu tadi ya. Tongkat dan kayu diontalke dari tanaman. Termasuk bahan baku minyak goreng sawit itu sebenarnya kita melimpah. Ya. Cuma kadang-kadang para broker-broker atau yang di sana lah, tengkulak-tengkulak itu Belum. justru dia mempermainkan itu, menyimpan barang-barangnya atau stoknya Hah? supaya kondisi agak goyang kan. Nah, dia untuk mencari keuntungan dirinya sendiri, Wah. mencari harga yang tinggi atau cari keuntungan yang tinggi lah. Masuk. Wah, itu pribadi. Sebetulnya yang terjadi begitu. Karena apa? Di negara kita kan kaya raya kan. Ya. Tongkat itu dilempar ke dari tanaman, sawit melimpah, bahan baku melimpah. Hmm. Kenapa sekarang stok minyak kosong? Ini sebenarnya permainan orang-orang tertentu aja Iya sih. yang mencari keuntungan untuk dirinya atau kelompoknya. Artinya ini bukan kesalahan pemerintah toh? Bukan. Kalau pemerintah mungkin kesalahannya sedikit karena soal penertiban kan. Ya. Nah, tapi pikir juga gitu sih. Kalau misalnya pengusaha yang jahat ya. Hmm. Nantilah kalau aku jadi pengusaha ngomongin sejahat mereka lah. Tempenya Mas Jupri. Oh iya, iya. Jadi gini, Wah. maksudnya ini kalau berpikiran jahat Ya. misalnya. Sekarang kemarin itu minyak yang 1 liter itu kan sampai 14.000. Ya. Sekarang sampai 22, 23, bahkan ada 24. Ah. Lu bayangin kalau misal tiba-tiba kita nyetok berapa 100 ton misalnya Ya. 100 ton. Tiba-tiba dari 14.000 Hah? naik ke 24.000 kan untuk 10.000. Ya. Berapa 10.000 miliar dia kali keuntungannya? berapa ya? Berapa kali berapa? Menahan sekali aja. Nah, sebetulnya ya itu tugas pemerintah untuk menertibkan itu sebetulnya. Itu sih. Ya, tetapi menurut aku ketika kita sebagai rakyat biasa tidak mampu berbuat apa-apa, ya harus mensikapi situasi ini, Pak John. Ya, gimana? Misalnya resong goreng, ya wes hari-hari mangan tempe godok, endog Direbus godok, itu ya, tahu ya. godok, apa-apa godok. Ngono. Itu malah sehat loh Mas. Heh? Itu malah sehat loh. Ya. Loh, iya. Digodok-godok itu malah sehat. Oh, sing ra sehat kata-katane denen kuwi kemarin ra sehat. Jadi malah sehat. Ngono ya. Jadi benar tadi kata Mas Kliwon. Tapi Kalau kita tidak memang minyak goreng itu langka, makan makanan yang rebus-rebusan. iya. Biarkan orang yang menimbun minyak goreng itu cari keuntungan sendiri.
daripada Mas Kliwon menimbun masalah terus. Bukan menimbun minyak goreng masih mendingan. Menimbun masalah itu. Waduh. Tapi sih aku setuju sih kata Mas Kliwon tadi. Sebetulnya kalau kita punya kesadaran seperti itu sebetulnya mereka akan kecelek itu yang nimun-nimun ya kan. Kalau kita nggak udahlah kita nggak makan gorengan. Pak John, anu Kamu penjelasan pinter mengenai kan, yang Kak? menimbun-nimbun tadi, itu ora menarik. Loh, kenapa? Sing aku tertarik iki, omongannya Dek Nen. Apa tuh? Aku tuh menimbun masalah gitu. Melayune mau ngomong ke pemerintah, ngomong ke tengkulak. Kalau melayune kok nang aku meneh ngono lho. Menimbun masalah. Maksudnya- Waduh. Lah, Itu iya. bisa stroke. Lah iya, lho Pak John guyone aku apa piye? Kene lho. Tenang aja dulu, Enggak. tenang lu. Ngene lho. Sambil dimakan dulu. Iya, kene Pak Benceng. Iya. Dia mau ngomong ke pemerintah, terus ku tengkulak, terus melayune kan nang aku. Mie mau enak loh rasanya. Saiki pahit. Iya, Pak Bro. Pak Kliwon dulu. Saya itu kan membela kamu toh. Yang saya bilang tadi yang menumpuk masalah itu kan dia, kok malah kamu yang Kata-katamu membela, tapi guyumu ini kayak sinis karena aku. Jadi nggak jelas. Harus ada kejelasan kan status guyumu. men ini nih men. Kayaknya ada masalah nih. Hah? Enggak Sensitif. kayak masalah sensitif. Aku bukan masalah sensitif loh. Terus kalian curiga bahwa aku sensitif karena aku men. Enggak begitu. Gini loh. Aku sudah mempersiapkan diriku ketika ketemu Jupri, aku berusaha untuk diam, menghindari konflik. Meneng wae saya diserang, apa meneh aku debat. Enggak, wajahnya soalnya wajah sengketa gitu, Pak. Padahal tanah ya langsung desa. Apa-apa disengketake gitu. Konflik ya. Gini loh, Jupri. Ini kan terus terang apa jenenge masalah minyak ini, maksudku tetap menjadi tema besar secara nasional ini diperbincangkan. Jangankan nasional, di sekup terkecil di wilayah negara yang namanya angkringan Pak John pun menjadi perbincangan. Oh iya. Neng, aku loh ya sebagai orang yang memiliki survival hidup loh ya. Ku ya aja gampang menyerah dengan situasi yang ada ngono wae lho. Kudu no. Heh? Kudu. Debat to ben rada dawa. Piye wong aku dodo omongane. Lo ya kan mendukung sudah. Kudu. Ojo mek sak kata ngono, Pri. Ra jelas. Neng, Mas Kliwon, jangan hanya dengan ucapan. Dengan laku yang nyata. Lah, barusan Mas Kliwon ngomong begini. Tapi nanti pulang karo muring-muring. Kamu jangan Besok wajahnya datang kelihatan sedih lagi. Iya. Semangat Bang, semangat dalam kemiskinan. Aku itu kepribadianku sakjane stabil. Ya. Selama Jupri setiap ketemu aku prei ngelokke aku, prei. Kan ono wis yang dibahas. Masalah apa jenenge? Masalah pangananku, masalah keluarga aku kabeh iki di apa jenenge diutak-utik dan ini berbahaya engko nek viral nang kampung ngono lho kan. Maaf ya, itu terjadi fitnah lho. Terus bahasnya detail gitu ya. Lah, Saiki ngomong ke minyak, kok saiki dadi pembahasan nang aku. Saya membahas minyak, masa iki piye melihat fenomena minyak iki piye menurut kalian? Saiki ganti aku mempertanyakan itu. Nah kalau aku sih minyak itu sebetulnya ya kalau fenomena di Indonesia ini hal-hal semacam ini kayaknya udah nggak kaget kita ya. Heeh. Iya. Semua bisa apa dulu? Semuanya bisa bermasalah. Bisa dulu bensin banyak nimbun bensin. Ya. Ketika bensin naik baru mau denger naik bensin langka tiba-tiba. Ya. Itu tadi tumpuk dulu kan, nahan dulu paling enggak. Besok dijual kan otomatis kan untungnya kemarin, untungnya kan gede kan. Padahal mereka beli dengan harga yang kemarin. Nah itu sistem seperti itu. Kadang-kadang cabai mahal. Apa yang belum pernah seperti minyak goreng di Indonesia? yang saya khawatirkan begini Pak John. Ini Semuanya- kan menjelang bulan puasa. Itu Nah. sudah langka, sudah mahal. Nanti pas bulan puasa mendekati hari raya, waduh bisa lebih mahal lagi. Puasa itu pertebal iman kalian sehingga masalah minyak itu terlupakan. Omong aku ya apa ya? Apa-apa. Enggak tahu. Lah hubungannya minyak goreng dengan keimanan itu apa? Ya kuwi sing dadi masalah. Lah Aku iman ora dia muda- terbuat dari minyak goreng. Lunyu. Ya, aja ngono, Rek. Bisa kesini bisa kesana. Tanya sama Pak Pean itu loh.
Itu Pak Penceng. Iya Pak menang Penceng. buah. Iki dadi pating blasur ya Pak Penceng. Kasih Mas Kliwon ini pencerahan, dia butuh pencerahan. Yo aja kliwon kabeh lah. Oh iya, nyerangin kabeh lah, aku menang. kabeh. Iya Pak Kliwon. Kok Pak Kliwon. Iya Pak Penceng. Iya sama lah. Sama piye? Guyumu tulus ora, Mas? Tulus apa adanya. Aku seneng ya Pak Penceng itu stabil, nggak ada masalah, no problem ngono ya. Dan keluarganya adem ayem ngono ya. Kok ngomongin keluarga sih keluarga tuh. Pak Penceng keluarganya mau dewe ya. Oleh ae ngomong di keluarga. Iya. Piye Pak Penceng? Loh ini lanjut toh? Wah, Dimintai pendapat malah mandek suwe ya Pak. Pak John, Soalnya mau ngalor ngidul, anu nih apa? prinsipnya ngene prinsipnya Pak John. Masalah minyak nggak bisa kita hindari fakta bahwa memang ada sesuatu yang bersifat kejahatan dan ini sedang diteliti oleh negara, tugas negara bagaimana melayani masyarakat dan sejahtera. Ini kita sebagai masyarakat, ya wis bersikapi wae. Nah, ya betul. Sikapi wae. Nah, ini tadinya sebetulnya yang pengen tak tanyain tuh. Jadi gini, kita kan sebagai masyarakat kecil gaduh percuma ya kan. Jadi maksudku gimana cara kita menyikapi hal semacam ini sehingga seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan negara juga adem ayem yang penumpuk minyak goreng segala macam tadi itu jadi kecelek. Nah, cara menyikapinya gimana kita? Mungkin Mas Supri, gimana Pak Mas Supri menyikapinya? kalau saya begini, kalau kita yang masyarakat kecil harus menyikapi kebijakan-kebijakan seperti itu sulit Ya. juga. Sulit ya. Ya sulit juga kita menerima apa adanya Ya. seperti gini supaya adem ayem bahwa soalnya ini kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Jadi memang diperlukan bukan cuma buat rumah tangga soalnya. Buat usaha juga. Usaha-usaha kecil itu kan banyak yang pakai minyak goreng. Itu soalnya. Jadi nah yang perlu sebenarnya kita berharap kepada pemerintah cepat segera mungkin menangani masalah ini supaya kondisi normal lagi. Seperti itu sebenarnya. Kok yang menarik cara Tapi- pernyataannya. Tapi kalau yang kita hanya bisa lakukan sekarang karena tidak adanya minyak goreng itu ya seperti Mas Kliwon tadi, makan sementara yang rebus-rebusan. Nggak Ya. menarik, pernyataan terang menarik. Enggak menarik. Coba kamu, kalau kamu bilang dia nggak menarik, coba kamu mungkin lebih menarik. Cara ngomongnya koyo penyuluhan dinas sosial. Ini ada loh, enggak analitis dan tidak mengandung sesuatu yang ilmiah dan logis. Coba bagaimana Mas Kliwon? Ini mengalami kesulitan, Mm-mm. survive hidup. Maka pengamen ini selalu survive berada di jalanan, persoalan ekonomi tetap teratasi karena hari-hari itu selalu bisa mengais rezeki. Ini kan hanya persoalan-persoalan yang Hubungan minyak goreng sama pengamen tadi di mana? maksudnya ngene lho ya. Apa Kalau pakai bahan bakar minyak goreng? maksudnya setiap persoalan yang terkait dengan ekonomi, nek kita itu survive nyambut gawe mendino itu insya Allah teratasi. Ini kan keluhan-keluhan wajah-wajah di garis kemiskinan sing iso ngomong kayak ngono. Kita tetap survive. Ya? Bahwa hidup itu ada yin dan yang, yin iki mungkin mencairkan, iki membekukan, ono siang ada malam, ono Baik dan apik, buruk. ono elek, ono kuwi mau, ono wong bermoral baik, ono mungkin barangkali yang jahat menimbun tadi. Jadi ada siang ada malam, sikapi dengan santai bahwa Tuhan itu ya wis gawe hukum alam yang imbang. Ono wong apik, ono yang mungkin kurang baik. Itu kan itu imbang, untuk keseimbangan. Ya. Ono wong berusaha mengalah tapi tetap menyerang, nah itu kan keseimbangan. Jadi begini Pak Dok, maksud Mas Kliwon, Hmm. ini keadaan yang sulit ini kita tetap mensikapi, begitu? Iya. Misalnya tetap survive, Heeh. biarpun langka, tapi kita harus ngamen terus. Jadi tidak terasa gitu. Iya. Situasi Iya. survive. Pak. Oke. Iya kan, Mas Kliwon?
teman-teman Waton Gayeng, mungkin pembahasan masalah minyak goreng ini Gak ada selesainya. tidak akan pernah selesai, dan Kalau tidak mungkin segera beberapa diselesaikan. teman sudah bisa menyimpulkan atau mungkin bisa mendapat pelajaran dari teman-teman tadi, pendapat teman-teman tadi, bagaimana harus kita bersikap. Jadi monggo teman-teman Waton Gayeng, silakan disikapi seperti apa kalian menyikapi tentang minyak goreng ini. Tapi satu syarat, jangan bikin gaduh, karena sebentar lagi kita akan puasa. Mari kita tata hati kita. Selamat malam, goodbye. Orang bilang tanah kita tanah surga, Tongkat tanah kayu batu batu jadi tanaman asik. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.